Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang struktur data mengenai linear single linked list. Nah, untuk materi kali ini diambil dari referensi buku Diktat Struktur Data oleh Ingriani Lim, Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung, edisi 2008. Nah, sebelum memulai pemrograman untuk single linked list, teman-teman di sini diharapkan harus mengetahui dulu apa sih konsep dari single linked list, atau sebelum ke single linked list kita pelajari dulu konsep dari linked list itu apa. Nah, di sini tertulis ya, linked list adalah elemen yang berurutan yang dihubungkan dengan pointer. Jadi untuk linked list itu adalah sekumpulan elemen-elemen dalam linked list itu disebut node atau node gitu. Jadi linked list itu adalah kumpulan elemen-elemen yang berurutan yang dihubungkan dengan pointer. Jadi setiap elemen itu memiliki pointer atau penunjuk ke elemen berikutnya. Nah, di sini kan sudah ada istilah pointer ya atau penunjuk ya. Jadi teman-teman di sini diharapkan sudah mengetahui atau memahami bagaimana konsep pointer terutama dalam bahasa C. Karena di sini kita akan mengimplementasikannya ke bahasa C. Kemudian elemen terakhir atau node terakhir menunjuk ke 0. Nah, untuk linked list non-sirkular, karena untuk linked list non-sirkular atau linked list linear itu punya yang namanya elemen awal dan elemen akhir, atau node awal atau node akhir. Nah, node akhir itu dijadikan dengan pointernya atau penunjuknya menunjuk ke 0, jadi itu termasuk elemen terakhir. Nah, untuk yang kedua ini, elemen terakhir menunjuk ke 0, itu tidak berlaku untuk linked list yang sirkular, karena sirkular kan melingkar ya. Seperti yang kita ketahui, kalau melingkar itu berarti tidak ada awal, tidak ada akhir, jadi tidak ada yang menunjuk ke 0. Kemudian yang ketiga, elemen pada single linked list dapat bertambah atau berkurang selama program dijalankan. Ini berarti single linked list atau linked list itu bersifat dinamis. Kemudian dapat dibuat selama diperlukan atau hingga memori sistem habis. Oleh karena itu, karena dapat dibuat selama diperlukan, linked list itu tidak membuang ruang memori, tetapi membutuhkan memori ekstra untuk pointer. Nah, jadi untuk linked list itu bisa kita buat sesuka kita atau dinamis. Jadi enggak kayak enggak harus diinisialisasi panjangnya dulu, tapi kita bisa membuat linked list dengan panjang yang kita inginkan, dan tidak, karena kita bisa membuat sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga linked list tidak membuang ruang memori. Nah, kemudian di sini ada pembahasan sedikit tentang perbedaan array dan linked list. Seperti yang diketahui, array dan linked list itu berbeda ya teman-teman, terutama untuk array itu bersifat statis dan linked list itu bersifat dinamis. Dan untuk perbedaan yang pertama, array memiliki ruang atau aksesibilitas yang terbatas, sedangkan linked list bisa mengalokasi memori secara dinamis. Nah, maksudnya di sini adalah teman-teman, seperti yang teman-teman tahu kan, kalau kita membuat array, kita itu harus menginisialisasi panjangnya dulu. Misal di sini kita menginisialisasi array dengan panjang 4 ya, panjang 4 dengan diindikasi dengan indeks ke 0 sampai indeks ke 3. Nah, kalau kita menginisialisasi array dengan panjang 4, ya udah dalam memori kita mendaftarkan ada 4 ruang. Ada ruang pertama, ruang kedua, ruang ketiga, ruang 4. Nah, kalau dalam array entah kita menggunakan semua ruang atau tidak, di memori itu tetap terdaftar 4 ruang. Nah, kalau kita cuma misal kita 4 ruang ya. Kalau kita cuma mengisi 2 variabel, 2 nilai aja di ruang pertama dan ruang ketiga. Nah, walaupun ruang ketiga dan keempatnya kosong, maka ruang ketiga dan keempatnya itu tetap ada di memori, sehingga untuk array itu lebih boros memori. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu kalau array itu urut, teman-teman. Urut maksudnya habis indeks 1 ya habis indeks ke 0 ya indeks ke 1, habis indeks ke 1 indeks kedua, habis indeks kedua ya indeks ketiga gitu, urut gitu. Nah, berbeda dengan linked list. Kalau linked list kita bisa mengalokasikan memori secara dinamis. Maksudnya kita tidak perlu menginisialisasikan panjang dari awal. Kita bisa menentukan panjangnya sesuka kita. Misal kita butuh satu elemen, ya udah kita buat satu node aja, satu node atau satu elemen linked list. Kalau kita butuh 2 ya udah kita tambahkan elemen kedua. Kalau butuh 3 ya kita tambahkan lagi elemen ketiga atau node ketiga. Kalau kita butuh lagi kita tambahkan lagi node keempat. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa lebih menghemat ruang memori, karena panjangnya itu sesuai dengan kebutuhan kita, tidak buang-buang memori. Nah,
Untuk linked list, kalau array kan tadi kan harus urut. Nah, kalau linked list, karena linked list seperti yang saya bilang tadi ya, linked list itu punya pointer atau penunjuk ke elemen berikutnya. Nah, dengan linked list kita bisa mengatur pointer sesuka kita. Jadi tidak harus urut, tidak harus dari node pertama ke node kedua, node kedua, node ketiga, node kedua ke node keempat. Tapi kita bisa memanipulasi sesuai keinginan kita sendiri. Misal di sini pada node awal atau node first atau node kepala kita menunjuk ke node kedua. Jadi habis node pertama itu node kedua, dan nah dari node kedua kita menunjuk ke node keempat. Nah dari node keempat kita menunjuk ke node ketiga. Jadi dengan linked list kita bisa mengatur sendiri bagaimana urutan dari elemen-elemen yang kita gunakan. Tidak harus urut dari pertama, kedua, ketiga, keempat, tidak. Tapi kita bisa mengatur sendiri. Misal dari pertama langsung ke keempat bisa, keempat, kedua, dan kedua, ketiga juga bisa. Yang penting kalau yang terakhir kan tidak ada nextnya, tidak menunjuk ke apa-apa. Makanya di sini untuk pointer dari nilai keempat itu 0. Nah, kalau 0 berarti kan dia termasuk ekor atau tail gitu, teman-teman. Nah, untuk perbedaan selanjutnya tentang array dan linked list, kita bisa membedakan dalam hal bagaimana cara menambah atau mengurangi elemen dalam array maupun linked list. Pada contoh kali ini kita menggunakan bagaimana cara menambahkan elemen pada array dan linked list terlebih dahulu. Kalau array, nah misalnya kita menginisialisasi array dengan panjang 10 ya. Di sini ada ruang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ruang. Ya udah, kalau kita menginisialkan 10, panjang array 10, maka di sini ada 10 ruang. Entah kita mau gunakan atau tidak, di memori itu tetap terdaftar 10 ruang. Nah, kita kan hanya membutuhkan, di sini contoh kita hanya menggunakan 6 variabel saja ya. Jadi kita hanya menggunakan 6 ruang, jadi 4 ruang kosong. Nah, 4 ruang kosong ini tetap terdaftar dalam memori. Jadi untuk array itu terkesan statis atau lebih boros untuk memori. Nah, misalkan di sini ada kasus tambahkan value n ke posisi kedua. Ini kan posisi pertama ya, di sini posisi kedua. Nah, bagaimana cara kita menambahkan value n ke posisi kedua ini? Nah, kalau di array nggak mungkin kan kalau kita menambah elemen langsung ke posisi 2. Kalau kita tambah langsung itu namanya mereplace. Jadi bukannya ini kita tambahkan ruang lagi, tapi malah kita mengganti nilai variabel V2 ini menjadi Vn kalau kita langsung mengganti ke posisi kedua. Nah, untuk array caranya yaitu kita buat nih bagaimana caranya ruang kedua atau posisi kedua ini kosong. Jadi kalau kosong kita tinggal masukin nilainya. Nah, cara untuk membuat posisi kedua ini kosong, maka untuk value posisi kedua sampai seterusnya itu digeser ke indeks n+1 atau ke indeks selanjutnya. Di sini dalam artian untuk V6 kita geser satu langkah ke belakang, V6 geser, V5 geser, V4 geser, V3 geser ke indeks selanjutnya, V2 geser, sehingga kalau V2 sampai V6 udah geser, jadi di sini ada ruang kosong nih. Nah, ruang kosong ini baru kita bisa isi untuk Vn. Nah, begitulah untuk algoritma menambahkan value n ke posisi tertentu dalam array. Nah, ini terkesan ribet ya, karena kita harus menggeser satu-satu, baru kita bisa nambahkan value yang kita inginkan untuk array. Itu terkesan ribet ya, teman-teman. Nah, berbeda dengan linked list, karena dia memiliki konsep pointer atau memiliki penunjuk ke elemen selanjutnya, maka kita bisa dengan mudah untuk menambahkan, misal dengan kasus yang sama ya, menambahkan value ke n ke posisi kedua. Ini kan posisi pertama, ini posisi kedua ya. Bagaimana kita menambahkan value ke n ke posisi kedua? Ya udah, linked list kan seperti yang definisi awal tadi ya, linked list itu terdiri dari node-node. Node pertama, node kedua, node ketiga, node keempat. Nah, kalau kita mau nambahin value ke n, ya kita buat aja node baru yang berisi value ke n. Nah, karena linked list memiliki pointer atau penunjuk ke elemen berikutnya, ya udah kita tinggal ganti aja penunjuk dari node pertama ke node yang value ke n. Baru pointer yang value ke n kita tunjuk ke V2. Dalam artian tadi kan V2 posisi kedua ya, karena kita sudah rubah penunjuk V1 ke Vn, maka Vn ini menjadi posisi kedua, yang V2-nya ini dari posisi kedua jadi posisi ketiga. Makanya dalam linked list kita tinggal buat
node baru, terus kita ganti aja pointer dari posisi pertama dan pointer yang node baru ke posisi berikutnya. Jadi ini terkesan lebih mudah ya teman-teman untuk menambahkan value tertentu ke posisi tertentu dalam linked list. Tidak harus menggeser satu-satu, tapi kita bisa langsung menambahkan ke linked listnya langsung. Nah, kemudian tadi kan teman-teman sudah belajar mengenai linked list ya, konsep dasar linked list. Kemudian di sini ada single linked list atau lebih tepatnya linear single linked list karena kita di sini bahasnya masih non circular ya, masih linear. Jadi yang pertama adalah single linked list merupakan suatu linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer saja atau hanya memiliki satu penunjuk saja, di mana penunjuk tersebut menunjuk ke node selanjutnya dan penunjuk pada tail atau pada elemen terakhir menunjuk ke 0 karena elemen terakhir itu kan pasti pointernya atau penunjuknya itu menunjuk ke sesuatu yang kosong atau tidak menunjuk apa-apa. Jadi disebut elemen terakhir. Kemudian navigasi item maju maksudnya menunjuk ke elemen selanjutnya. Kemudian single linked list terdiri dari sejumlah elemen atau node. Jadi kan linked list kan ada banyak node ya, bisa satu bisa banyak, dimana setiap node memiliki penunjuk berikutnya ke elemen node berikutnya. Kemudian penunjuk node terakhir adalah 0 ya, seperti yang udah dijelasin tadi, yang menunjuk akhir dari single linked list. Nah, jadi teman-teman untuk penggambaran linked list itu seperti ini ya, bisa dilihat di ini ada 4 node. Node pertama yang disebut first, node kedua, node ketiga, dan node terakhir yang disebut tail. Nah, untuk setiap node dalam linked list itu mempunyai dua atribut ya teman-teman. Info dalam artian ini nilai dari node ini ada berapa. Misal tadi nilainya 1, kemudian next itu sebagai pointer atau penunjuk. Nah, misalnya kan node pertama kan first, node pertama first nilainya berapa? Nilainya info, yaitu nilainya V1. Nah, node first ini menunjuk kemana atau nextnya kemana, ke V2 gitu teman-teman. Jadi untuk linear single linked list dalam satu node itu terdapat dua atribut ya teman-teman. Ada atribut info sama yang menunjukkan nilai berapa yang ada di dalam node tersebut, dan ada variabel next yang menunjukkan pointer atau penunjuk ke mana node selanjutnya berada. Nah, kemudian teman-teman materi selanjutnya yaitu bagaimana caranya kita bisa merealisasikan atau mendeklarasikan suatu atau membuat suatu single linked list. Nah, teman-teman kan tahu kalau single linked list itu terdiri dari banyak node. Nah, makanya untuk kita merealisasikan suatu linked list, kita harus merealisasikan dulu atau membuat dulu suatu node dalam linked list. Nah, teman-teman kan tahu kan seperti yang pembahasan sebelumnya, kalau node dalam linked list itu memiliki dua atribut, yaitu atribut info dan atribut next. Maka dari itu, untuk merealisasikan suatu single linked list, maka kita harus menginisialkan node pertama dulu supaya itu bisa disebut suatu linked list. Harus ada node pertamanya dulu kan. Nah, node pertamanya itu suatu node dalam linked list kan harus memiliki suatu atribut ya, dua atribut, yaitu atribut info yang menyimpan suatu nilai dari node tersebut, dan next untuk menyimpan alamat mana atau kemana next dari node selanjutnya. Nah, kemudian di .h-nya ya, di sini teman-teman bisa lihat di sini, ini .h-nya. Nanti kita praktekkan di text editor, di mana pertama kita mendeklarasikan atau menginisialisasikan, mungkin aku zoom dulu ya. Nah, kita menginisialisasikan suatu variabel bernama info type atau tipe variabel info type yang bertipe integer. Nah, kemudian kita mendeklarasikan suatu structure atau suatu record yang bernama element list yang isinya adalah info yang bertipe adalah info type. Info type tadi kan integer ya. Dimana info kan sama kayak ini ya. Element list kan suatu node linked list kan ada dua atribut, yaitu info sama next. Nah, infonya itu bertipe info type atau bertipe integer. Kemudian ada variabel next yang bertipe address. Nah, type destruct element list ini fungsinya adalah kita menginisialisasikan atau mendeklarasi suatu node, atau kita buat suatu kerangka lah, kan node kan ada dua atribut ya, ada atribut info, atribut next. Makanya kita buat kerangkanya di sini atau membuat strukturnya di sini yang bernama element list yang berisi info dan next. Nah, dan kemudian tipe data element list ini atau struktur element list ini kita inisialisasikan atau deklarasi ke suatu variabel yang bernama address dan suatu variabel yang bernama list gitu teman-teman. Jadi
kita ada node nih, kita ada suatu node info dan next itu bernama address dan list. Nah, address itu bertipe data pointer. Maksudnya gimana? Jadi kita kan tadi udah buat kerangka ya. Kita udah buat kerangka suatu node yang isinya info sama next, dan kita masukkan struktur ini ke dalam suatu variabel bernama pointer address. Kenapa pointer? Karena tadi kan kita sudah mengetahui ya kalau linked list atau single linked list itu adalah suatu elemen, kumpulan-kumpulan suatu elemen yang memiliki pointer ke elemen selanjutnya. Makanya di sini kita inisialisasikan ke variabel pointer, atau lebih gampangnya kan kalau kita deklarasi ke variabel pointer, kita tinggal akses alamatnya aja udah bisa untuk mengganti atau manipulasi nilai-nilainya ya. Makanya kita deklarasikan ke variabel address. Jadi kita bentuk suatu template-nya info sama next ke suatu variabel yang bernama address. Jadi kita punya suatu node yang bernama address, teman-teman, yang isinya ada info, ada next, yang bertipe pointer karena nanti dia menunjuk ke node selanjutnya yang juga bertipe pointer. Nah, makanya di sini teman-teman next-nya ini bertipe address. Karena apa? Kan next-nya itu kan menunjuk ke node selanjutnya ya. Nah, node selanjutnya dia itu juga sama-sama address, Dia kan menunjuk ke node selanjutnya kan. Node selanjutnya juga sama-sama address, di mana dia juga punya info, juga punya next. Makanya di sini bertipe data address, teman-teman. Karena info kan menyimpan suatu nilai yang bertipe info type atau bertipe integer. Nah, next juga menyimpan suatu nilai yaitu alamat yang bertipe data address. Alamat node selanjutnya kan ini ya, yang bertipe data address itu, teman-teman. Dan juga selain kita punya node address, kita juga punya node list. Node list di sini yang isinya ada variabel first yang bertipe data address. Address kan tadi udah dijelaskan ya, teman-teman. Address itu punya info sama next. Nah, info sama next-nya ini kayak ini dijadiin satu gitu loh, dijadiin satu ke variabel first. Jadi sama aja, first itu isinya info sama next. Makanya di sini list-nya ini isinya first, yang first-nya ini bertipe data address, di mana isi dari tipe data address itu next sama info. Dan ini sudah auto pointer gitu. Udah ini juga bisa mengakses ke node selanjutnya. Karena address aja tipenya pointer gitu, teman-teman. Nah, bedanya apa sih untuk address dan list? Nah, untuk materi kali ini ya, teman-teman, mungkin ini sedikit penggambaran untuk kedepannya. Jadi kalau kita ingin menambahkan suatu node ke linked list atau membuat node ke linked list, maka kita harus membuat wadahnya dulu. Nah, wadahnya itu apa? Ya ini, node list. Nah, kita buat wadahnya dulu, yaitu node list, dan kemudian kita kalau mau mengisi nilainya, maka kita harus mengalokasikannya ke memori dulu. Nah, gambarannya untuk mengalokasi ke memori kan kita tabung dulu ya ke memori, makanya untuk penampungan nilai kita tampung dulu di node address. Nah, node address ini untuk penampungan nilai. Nah, misal kita ingin masukkan suatu node ke linked list ya, makanya kita buat wadah dulu, yaitu node list. Nah, kemudian nilai dari info sama next-nya itu kita taruh dulu di address, di list address gitu, teman-teman. Ini kan ada list address ya. Nah, kita alokasikan dulu nilainya. Misal kita mau ngasih nilai dari listnya ini atau node listnya ini nilai 3 ya, maka di sini kita alokasikan dulu ke node address. Nah, baru kalau kita udah alokasikan ke memori atau ke node address, kita masukkan nilainya ke node list ini, teman-teman. Jadi nanti listnya isinya 3. Jadi istilahnya kalau list itu wadah, buat wadah, kalau addressnya ini buat mengisi nilai, teman-teman. Mengisi nilainya. Untuk gambarnya seperti itu. Jadi listnya ini cuma buat wadah gitu loh, teman-teman. Nah, kalau kita mau membuat node kan kita juga harus punya wadahnya dulu kan. Nggak mungkin kita langsung ngasih nilai, itu kan nggak mungkin. Nah, kita harus punya wadah dulu. Wadahnya itu node list. Nah, kemudian untuk mengisi nilai, ini ibaratnya ini adalah suatu bayangan dari node list. Node address ini merupakan suatu bayangan dari node list. Nah, kita isikan dulu di node bayangan ini atau node address ini nilainya. Misal 5. Jadi kalau udah kita alokasikan ke address, baru nanti kita transfer nih 5-nya, atau kita isikan 5-nya ke wadahnya. Jadi nanti listnya isinya 5, teman-teman. Gitu. Jadi untuk
menambahkan node itu harus diisikan dengan nilainya. Nah, pengisian nilainya itu harus dengan alokasi memori dulu di node address gitu teman-teman. Jadi address itu untuk pengisian nilai untuk nilainya yang akan ditambahkan, baru ya dan listnya, node listnya itu untuk wadah gitu teman-teman. Terus juga kalau mengakses alamat sama ya, misal ini list ini tuh alamatnya sama kayak address ini, jadi kita bisa mengakses alamatnya lewat address gitu teman-teman. Nah terus untuk deklarasinya di main ya, di main bisa langsung ya list wadahnya apa. Kita ada list 1, L2, L3, L4. Teman-teman bisa bebas ya. Bisa bebas mau apa aja. Terus addressnya ini buat node, buat nilainya ya, buat address atau node address buat nanti untuk pengisian nilai dan lain-lain. Itu ada P1, P2, P3 dan selanjutnya terserah teman-teman nanti apa. Kemudian info type-nya T1. Nah, setelah kita sudah membuat struktur, udah membuat kerangka, udah membuat tipe data untuk node address, udah membuat tipe data untuk node list, udah kita deklarasi juga di main, maka kita membuat prosedur untuk create list atau membuat list. Nah, sebelum ke prosedur ya, kita balik ke .nya teman-teman. Di sini ada define. Jadi untuk program kita jika ada nil itu berarti mengembalikan 0 ya, mengembalikan kosong. Kalau info p P kan address ya. Info P itu mengembalikan info dari address. Next P mengembalikan next dari address. Address kan ada info, ada next. Nah, kalau first list itu mengembalikan info dari L first. Ini kan list kan ada first kan info sama next. Jadi untuk first L itu juga mengembalikan nilai dari info sama nextnya dari node list. Kalau tadi kan node address, ini yang node list. Nah, kemudian bagaimana untuk prosedur dalam realisasi linked list itu menggunakan ini void, prosedur tidak mengembalikan apa-apa, create list, inputannya adalah list wadah ya. Nah, untuk void create list itu kan list kosong ya, kita buat suatu node kosong, makanya first L kita isikan dengan nil. Jadi ada suatu wadah kan, wadah diisikan dengan nilai nil atau nilai yang kosong, maka di sini sudah terbentuk suatu node kosong, create list gitu teman-teman. Nah, untuk implementasi dalam bahasa C, ini kebetulan sudah saya coding ya teman-teman, bisa dilihat di .hanya. Untuk .hanya ini sama ya, define nil, 0, info p, return p info, next p, return p next, first L, return L first. Di mana ini ada kerangka node, yaitu ada info, ada next, kemudian kerangka node itu ditaruh atau diinisialisasi ke variabel address atau membentuk suatu node address, dan ini ada membentuk suatu node list. Nah, kemudian untuk create list sama kayak tadi, algoritmanya pada first atau L first atau wadah list yang pertama itu diinisialisasikan diisi dengan suatu nilai kosong atau nil atau 0 teman-teman. Nah, bisa dilihat di main.c-nya ya teman-teman. Main.c-nya kita punya list L1, L2, L3, L4. Kemudian addressnya seperti ini, bisa dibaca sendiri. Kemudian kita membuat list ya, create list. Kita create list L1, L2, L3. Jadi L1, L2, L3 kita buat suatu node. Kita buat satu node, yaitu node L1, node list L1, node list L2, node list L3, dan kita isi nilainya dengan kosong. Itu makanya di sini kita cek print apakah list kosong. Kita menggunakan kembalian dari function list empty. Function list empty bisa dilihat di sini ya teman-teman. Function list empty, function list empty ya. Function list empty yang mereturn boolean karena dia kan mengecek ya apakah list kosong jadi boolean true atau false. Yang mereturn first L apakah elemen pertama atau node list pertama itu kosong. Nah, kalau kosong berarti true 1, kalau tidak berarti false atau null. Mungkin kita bisa run ya teman-teman. Di sini udah aku run di terminal ya teman-teman. Nah, apakah list kosong maka true, apakah list 1 kosong maka
true gitu teman-teman, karena tadi kita udah create list ya. Kita buat first L atau tipe data list pertama itu sebagai nil teman-teman gitu. Terus setelah kita sudah merealisasikan untuk listnya, kita mungkin langsung ke itu ya teman-teman, ke bagaimana kita menambahkan elemen pada list. Nah, sebelum kita menambahkan elemen pada list atau insert list. Nah, insert itu ada 3 ya teman-teman dalam permasalahan kita. Ada insert first atau menambahkan node ke posisi pertama, insert last menambahkan node ke posisi terakhir, dan insert after untuk menambahkan node di posisi setelah suatu node yang kita inginkan. Nah, sebelum ke bagaimana kita merealisasikan maupun mencoba bagaimana untuk menambahkan node, kita perlu tahu nih, flashback lagi ya kayak tadi, kalau kita mau menginsertkan atau menambahkan suatu node, maka kita harus memberikan nilai dulu ke node tersebut. Dalam artian kita harus mengalokasikan nilai dulu, baru kita bisa menambahkan node tersebut. Jadi untuk permasalahan atau materi kali ini, kalau mau menambahkan node kita harus mengalokasikan dulu di node address. Nah, kita ini alokasikan dulu nilainya di node address, baru kita masukkan ke wadahnya, baru kita tambahkan ke deretan link listnya gitu teman-teman. Nah, di sini ada prosedur untuk insert first ya teman-teman. Sebelum ke insert first, kita mungkin coba dulu ke itu ya, ke bagaimana prosedur atau function mengenai alokasi. Bagaimana cara untuk mengalokasi nilai ke suatu tipe data atau ke suatu node address gitu teman-teman. Kan tadi kan udah ya, node address itu buat mengalokasi nilai. Nah, nanti dari node address tersebut dimasukkan ke node list gitu teman-teman. Nah, di sini untuk kamus lokalnya address B, atau ada suatu node yang bertipe data address, yaitu node address yaitu namanya P. Mungkin biar jelas ini ada buat penggambarannya aja ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya di sini, misal kita buat node P ya, address P, berarti kan kita ada suatu address kan itu ya, tipe address kan node address ya yang bernama P node address yang bernama P, ada info, ada next gitu teman-teman. Nah, kemudian P-nya ini kita alokasikan ke memori, P-nya di malloc dialokasikan ke memori, dimasukkan kemana? Ke memori address yang size-nya itu elemen list gitu teman-teman ya. Intinya buat kita bisa mengalokasikan, kita harus mengalokasikan ke memori terlebih dahulu. Nah, kemudian if P tidak sama dengan nil, atau ketika P-nya ada, atau ketika P-nya tidak kosong, atau ketika P-nya ada, kan nil kan tidak ada ya. Ketika P-nya ada, atau ketika P-nya tidak sama dengan 0, ketika P-nya tidak sama dengan tidak ada, artinya ketika P-nya ada, kan kita ada inisialisasi P ya, berarti P-nya ada dong. Ya, berarti kan P-nya ada, berarti langsung aja info P kita isikan dengan X, kita isikan dengan suatu nilai, dan next P kita set dengan nil. Kenapa nil? Karena alokasikan fungsinya cuma buat mengalokasikan nilai ya. Ya udah, kita alokasikan nilainya di info P, dan nextnya kita nil. Ya udah, terus habis setelah kita selesai alokasikan, maka kita mengembalikan P-nya tadi yang sudah terisi. Makanya di sini di main ya teman-teman, sebelum kita menginsertkan node ke suatu link list, kita harus mengalokasikan suatu nilai ke node address dulu, baru dari node address itu kita masukkan ke list dari L1 gitu teman-teman. Makanya di sini kita alokasikan dulu ya, P1 isinya nilai 3, P1 kan ini ya, ibaratnya kayak gini. P1 kan nilainya 3 ya, P1 tadi udah dialokasikan, ini address P1 isinya 3. Nah, kemudian kalau kita tambahkan, ya udah kita taruh ke node list, 3-nya nanti kita taruh ke node list. Nah, listnya nanti isinya 3, baru nanti kita tambahkan ke first gitu teman-teman. Nah, dalam
materi kita kali ini, kalau mau menambahkan suatu node, kita harus menambahkan nilai dulu ke node yang ingin ditambahkan, yaitu dengan alokasi memori atau alokasi nilai ke node address gitu teman-teman. Alokasi sudah, untuk dialokasi juga sebaliknya. Untuk dialokasi nanti ya teman-teman, untuk dialokasi intinya tadi kan untuk alokasi kan menambah nilai ke suatu node. Kalau dialokasi itu menghapus memori dari node tersebut. Jadi untuk menghapus memori, info P-nya jadikan 0, next-nya P sama dengan 0, terus P-nya itu jadikan 0 atau P-nya dihapus atau tidak ada, itu namanya dialokasi teman-teman. Kemudian setelah kita tahu alokasi dan dialokasi, maka kita langsung masuk ke bagaimana caranya untuk menambahkan node baik ke posisi pertama, posisi terakhir maupun posisi setelah suatu node tertentu. Nah, jadi teman-teman kita sudah mengalokasikan ke node P1 ya, P1 kita alokasikan nilai 3, P2 alokasi nilai 2, P3 alokasi nilai 1, P4 alokasi nilai 4, P5 alokasi nilai 5. Nah, teman-teman sebelum ke programnya, kita harus tahu nih konsep dari insert first teman-teman. Nah ini kan sama ya, insert first pakai void, algoritma seperti ini. Jadi untuk insert first itu kan kita udah ya teman-teman, kita udah inisialisasikan nilai, misalnya udah kita kasih nilai, udah inisialisasi nilai ke node address P ya. Misal tadi P1 isinya 3, ya udah ini 3. Misal ini isinya 3, address P sudah isinya 3. Nah, next P ini kita jadikan first. Karena kita kan mau ke posisi awal ya, posisi awal kan first, maka address P atau aku besarin dulu ya. Nah, node P atau address P ini kita set jadi next-nya ke first. Jadi yang tadi posisi pertama, yang first kan tidak ada tidak dari next apapun ya, makanya ini kita buat suatu node lagi yang sudah dialokasikan nilainya. Ini kan sudah dialokasikan nilainya ya, makanya kita langsung sambung aja ke first. Karena first-nya ini tersambung, ini kan udah disambung ke first, maka first-nya ganti dong. Yang dari sini yang jadi first, maka karena ini udah disambung ke first, makanya yang first ganti ke yang nilai yang kita masukkan atau node yang ingin kita masukkan tadi. Makanya first L sama dengan P. Nah, tadi kan next P ke first. First-nya ganti dong. First L jadi P, first L jadi P. Makanya yang tadinya posisi pertama jadi posisi kedua. Yang pertama jadi ini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu teman-teman, untuk algoritma untuk insert first ya teman-teman. Insert first, jadi kan kita udah mengalokasikan ya tadi ke bentar. Nah, insert first, misal di sini insert first ke L1 ke list 1 tadi. Tadi kan udah create list ya. Create list kan udah membuat suatu list kosong. Nah, kita udah mengalokasikan ke tipe data atau node memori, node address P1 yang berisi 3. Nah, kita tambahkan ke wadah kosong tadi, L1 tadi, P1 atau node P1 atau node yang berisi nilai 3 tadi kita tambahkan. Makanya sesuai dengan gambar tadi kita tambahkan ke elemen pertama gitu teman-teman. Kalau kitaran ya teman-teman, itu tadi kan elemen pada list kosong, makanya kita tambahkan, kita udah inisialisasikan tadi, udah inisialisasi atau alokasi suatu node yang berisi nilai 3, terus kita insert first, kita insert ke nilai awal, maka elemen pada list yang tadinya kosong menjadi 3 di awal. Kemudian kalau kita insert first lagi P4 kan di sini 4, makanya dari 3 tadi kan first kan 3, makanya kita tambahin 4 di first lagi, firstnya ganti 4, makanya di sini 4-nya sebelum 3, 4, 3, kemudian kita insert first lagi, insert di awal P5 isinya 5, maka di sini isinya 5, 4, 3. Nah, kemudian di sini ada insert after dan insert last. Intinya sama ya teman-teman, harus mengalokasikan dulu, harus punya node yang udah ada nilainya, baru kita tambahkan gitu teman. Intinya kalau mau nambahin itu kita harus mengalokasikan nilai dulu. Dalam artian kita punya node yang udah ada nilainya, baru node yang udah ada nilainya itu kita sambungkan ke listnya gitu teman-teman. Nah, untuk insert last dulu ya teman-teman. Untuk insert last itu void
prosedurnya kayak gini, insert last. Jadi untuk insert last ya kita menggunakan kamus lokalnya address P yang udah kita alokasikan tadi ya, address namanya last. Misal addressnya ini atau suatu node namanya last ya teman-teman. Di sini misal namanya last gitu teman-teman. Nah kita kalau kita mau menginsertkan atau memasukkan suatu node di elemen terakhir, maka kita harus iterasi dulu kan, harus menunjuk ke alamat mana sih yang merupakan node terakhir, maka kita harus looping dulu kan. Makanya dalam suatu prosedur insert last kita harus menambahkan dua kondisi ya teman-teman. Kondisi jika array atau listnya kosong atau tidak ada list sama sekali, atau kondisi yang sudah ada list. Kalau listnya kosong, maka kita langsung ada ke insert first. Karena kalau listnya kosong kan, kalau kita insert kan ini, kalau listnya kosong ya, listnya kosong, kita insertkan suatu node, jadi kan nodenya ini kan menjadi head. Nah, head sekaligus last, karena cuma ada satu. Makanya ini langsung insert first ke list L, yaitu nilai yang udah kita alokasikan tadi, yaitu node P gitu teman-teman. Udah sebaliknya, kalau udah ada isinya maka kita itu dulu, kita looping dulu, kita nentuin alamat mana yang itu merupakan elemen terakhir dari listnya. Misal di sini ada last ya, kita udah mendeklarasi suatu variabel last yang bertipe address. Nah lastnya ini kita inisialisasi yaitu first L. Ini berarti first L ini sebagai suatu variabel last. Nah lastnya kita looping. Ketika next lastnya tidak sama dengan 0, kita looping terus sampai next lastnya sama dengan 0. Kan kalau elemen terakhir kan next lastnya harus 0 ya. Kalau next lastnya 0 itu berarti elemen terakhir, makanya kita looping next lastnya dalam kondisi while next lastnya tidak sama dengan 0. Kalau next lastnya tidak sama dengan 0, maka lastnya next last gitu. Nah, makanya dia tidak akan berhenti sampai next lastnya sama dengan 0, tidak akan berhenti sampai dia ketemu elemen terakhir. Makanya di sini kan ada last ya. Misal variabel lastnya di first, kemudian next lastnya kan V2 kan nggak 0, makanya lastnya jadi next last. Di sini lastnya maju. Apakah next lastnya ini 0? Tidak, maka lastnya maju. Apakah lastnya 0? Tidak, maka lastnya maju. Nah, apakah lastnya 0? Lastnya 0 iya, lastnya 0 kan udah nggak ada, maka disinilah terdapat nih alamat yang merupakan elemen terakhir dari list. Nah, kalau udah dapat elemen terakhir dari list, kalau udah mendapat elemen dari list, maka kita tambahkan nih menggunakan prosedur insert after di list suatu list, yaitu nilai P atau address P yang habis last gitu teman-teman. Kan tadi koreksi ya, di sini misal apakah next lastnya sama dengan 0, apakah next lastnya sama dengan 0, maka iya next lastnya sama dengan 0, maka di sini dapat nih variabel atau alamat dari last gitu teman-teman. Nah kalau udah dapat alamat dari last, maka kita insert after lastnya ini, insert setelah last. Makanya di sini tipe data P-nya tadi yang last dikasih nextnya ke alamat yang kita ingin tambahkan tadi. Makanya yang di sini tilenya jadi di sini gitu teman-teman. Nah ini kan juga ada insv sama insv first, insv last, nanti kita bahas di terakhir ya teman-teman. Nah kemudian mungkin kita coba dulu ya di programnya. Nah insert last tadi kan udah ya, kita looping dulu sampai ketemu di mana alamat dari elemen terakhir. Kalau kita udah ketemu, maka langsung kita insert after. Makanya maksudnya adalah kalau kita ketemu suatu alamat dari elemen terakhir, maka kita insert after elemen terakhir tersebut kan. Berarti kita nambahin setelah elemen terakhir tersebut. Makanya itu disebut dengan insert last. Nah, misal di sini ada insert last ya. Di sini sebelum insert last, ini berarti merupakan terakhir.
kita ke insert after dulu ya, nanti baru kita coba ke programnya. Nah, untuk insert after, teman-teman kita menambahkan ke elemen setelah address preg gitu teman-teman. Ini kan sudah ada keterangannya. Untuk insert after yaitu insert p sebagai elemen sudah elemen beralamat preg. Itu sudah elemen preg gitu teman-teman. Nah, misal di sini insert after ya. Misal pada contoh ini kita tambahkan vn ke posisi ketiga. Jadi kita udah ada node p yang sudah kita alokasikan ke posisi ketiga. Ini 1, 2, 3. Makanya insert after setelah preg. Kita menginsertkan address p ini yang udah suatu node yang udah ada nilainya ke setelah preg. Makanya V2 next V2-nya kan V3. Nah, kita rubah next V2 menjadi address P next P ke V3. Makanya kita langsung dapat, kita bisa menginsertkan nilai setelah preg, setelah V2 gitu teman-teman. Makanya di sini kita lihat ya di prosedurnya, next P sama dengan next preg. Kan next preg-nya V3 ya. Next preg-nya V3, next P-nya kan yang ini, address P. Next P-nya sama dengan next preg. Nah, next preg-nya sama dengan P gitu, teman-teman. Untuk insert after. Makanya di insert last tadi ada pakai insert after dari last. Kalau kita udah nemu suatu elemen di mana letak elemen yang merupakan last atau tail, maka kita insert after suatu node yang udah ada nilainya setelah last. Makanya di sini yang lastnya merujuk ke elemen yang ingin ditambahkan di last tadi, dan elemen yang ingin ditambahkan di last tadi menjadi tail atau menjadi last gitu teman-teman. Nah, mungkin bisa kita coba ya di programnya, misal kita run. Nah, ini kan insert first ya, insert first 3, insert first 4, 4, 3, insert first 5, 5, 4, 3. Kemudian insert after P1. P1 kan tadi kan 3 ya. Insert setelah angka 3, yaitu P2. P2 kan 2. Jadi 5, 4, 3, 2. Kemudian insert last, insert di elemen terakhir. Kita tadi kan harus looping dulu ya. Looping dulu sampai ketemu elemen terakhir. Ketemu nih elemen terakhirnya di posisi ini, kemudian kita insert last, pakai insert after last, insert setelah last. Maka kita insertkan P3 kan isinya angka 1, makanya di sini ada 5, 4, 3, 2, 1. Untuk penggambarannya teman-teman bisa lihat di sini ya teman-teman. Misal kita punya P1 3, P2 2, P3 1, P4 4, P5 5. Kita insert first 3, insert first 4, insert first 4, 4-nya jadi first, insert first 5, 5-nya jadi first, kemudian insert after 3, 2-nya habis 3, kemudian insert last, kita looping dulu, apakah ini last, bukan, apakah ini last, bukan, apakah ini last, bukan, apakah ini last, iya, maka kita insert after setelah last, jadinya insert last gitu teman-teman. Untuk algoritma insert after, insert first, dan insert last. Nah, setelah kita menambahkan elemen, kita juga bisa mendelete elemen gitu teman-teman. Untuk delete, kita juga ada delete first, delete last, dan delete after. Dan delete after ya teman-teman. Ini kayaknya, oh iya, ini ada delete after, nanti juga kita bahas di belakang untuk perbedaannya. Nah, kemudian mungkin sebelum ke delete ya teman-teman, kita ke algoritma search dulu ya. Kita mencari posisi mana suatu elemen dalam suatu linked list. Nah, untuk search kita ada tiga function. Di sini ada function search yang biasa yang berfungsi untuk mencari apakah ada elemen list dengan info p-nya sesuai dengan yang kita cari. Jika ada, mengirimkan alamatnya, jika tidak, mengirimkan 0. Makanya ini mengembalikan alamat. Terus ada fsearch, itu mengecek apakah suatu alamat yang kita cari itu ada di list tersebut atau tidak, ya atau tidak, pokoknya boolean. Kemudian setBreak itu adalah mengirimkan alamat dari nilai sebelum yang kita cari. Misal kita cari nilai 5, berarti kita
kita mengembalikan nilai alamat dari sebelum nilai kelima tersebut. Nah, untuk algoritmanya, untuk search ya teman-teman, address search itu kamus lokalnya P ya teman-teman. Misal kita kan tadi udah punya list L1 yang isinya ini ya teman-teman. L1 kita udah punya isi 5, 4, 3, 2, 1. Nah, makanya di sini ada mencari elemen pada list dengan fungsi search. Nah, kita cari ini teman-teman. Kita cari F1 search, kita cari di L1 yang alamat mana dari nilai elemen kedua atau alamat mana dari nilai elemen 2 ya teman-teman. Makanya di sini algoritmanya kita cek dulu nih. P-nya kita punykan address P, P-nya jadi first, kita looping sampai P-nya itu info P-nya itu sama dengan info yang kita cari. Misal infonya 2, makanya kalau kita ketemu 2, maka return alamat dari elemen 2 tadi, alamatnya pada alamat mana dalam memori. Kalau tidak, maka kita next terus sampai ketemu. Kalau tidak ketemu, maka kita return alamatnya 0. Nah, makanya di sini ya teman-teman, kita cari elemen 2 ya. Ini errornya elemen 2. Elemen 2 ditemukan pada alamat 11015328. Kan elemen 2 udah ada ya. Makanya di sini udah kedapat alamatnya. Nah, untuk penggambarannya tadi teman-teman, mungkin bisa lihat di sini ya. Tadi karena kita udah punya L1 ini ya, L1. Nah, untuk search kita kan kita ini ya teman-teman. Kita punya address namanya P atau node P itu sebagai first. Nah, node P-nya itu kita looping sampai info P sama dengan X. Nah, kalau udah kita dapat nih alamatnya. Misal ini kan tadi kita punya node P sebagai first, ini kan first. Node P sebagai first, kita looping terus sampai misal kita cari alamat dari nomor elemen 2. Nah, kita tadi kan punya node P yang sebagai first. Nah, kemudian kita looping, apakah info P itu sama dengan yang kita cari? Nah, kita kan pertama di first ya, apakah info P first ini sama dengan 2? Ini kan 5. 5 tidak sama dengan 2, maka P-nya geser ke sini. Apakah info P sama dengan 2? Ini kan 4, tidak sama dengan 2, maka geser. Apakah 3 sama dengan 2? 3 tidak sama dengan 2, maka geser. Nah, makanya ketemu 2 kan di sini, ketemu 2, makanya di sini mereturn alamat dari elemen kedua ini berada di alamat memori mana. Makanya tadi ke return alamat memori gitu, teman-teman. Nah, kemudian untuk F-search ya, teman-teman. Untuk F-search itu untuk mencari alamat yang kita inginkan. Misal di sini apakah ada alamat P2 di dalam listnya, apakah ada alamat P2, maka di sini juga dicek. Misal kita punya address key atau node key, key-nya jadi first, kita looping key-nya. Ini kan kita looping sampai key tidak sama dengan nil, kita looping sampai yang key-nya sama dengan 0, atau kita looping sampai elemen terakhir gitu kan teman-teman. Kalau elemen terakhir kan key-nya atau nodenya itu sama dengan 0, itu kan elemen terakhir, makanya kita looping sampai elemen terakhir. Nah, apakah elemen ke key sama dengan elemen ke P? P kan apa yang alamat yang dicari ya. Apakah alamat key sama dengan alamat P, atau dalam artian apakah alamat P ada di dalam listnya sama dengan key? Kalau key sama dengan P kan berarti P-nya ada di link listnya ya, maka kita return true. Kalau tidak, kita next terus sampai dapat true. Nah, kalau tidak ketemu semuanya, maka kita keluar looping dan kita return false gitu, teman-teman. Makanya di sini kita cari ya, yang apakah terdapat alamat di dalam list P2 di dalam list tersebut. Maka kalau kita run, nah apakah terdapat alamat P2 di dalam list?
tentunya ada, soalnya kan P2 kan tadi isinya P2 kan isinya 2 kan ada kan tadi, makanya di sini returnnya true gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung sama kayak tadi, kita ini kan tadi key ya kalau nggak salah. Iya, ini tadi kan P ini key-nya looping terus, apakah alamat key, apakah 5 sama dengan alamatnya 2? Tidak. Apakah alamat 4 sama dengan alamat 2? Tidak. Apakah alamat 3 sama dengan alamat 2? Tidak. Apakah alamat 2 sama dengan alamat 2? Maka benar, makanya mereturn true gitu teman-teman. Itu untuk F-search ya teman-teman. Nah, kemudian untuk search break itu bedanya mengirimkan address elemen sebelum elemen yang nilainya X. Nah, yaudah, list L info type X address break. Di sini untuk search break ya, kita ada nih, apakah alamat sebelum elemen 2 pada list L1, maka search break L1 sebelum elemen 2 gitu teman-teman. Untuk algoritmanya sama kayak tadi, kita looping sampai last, kita looping nodenya sampai last. Jika info next dari node tadi sama dengan nilai yang dicari, maka return P, return alamat sebelum X-nya, else kita next terus sampai dapat info next P sama dengan nilai yang dicari, karena kan kita mengembalikan alamat sebelum nilai yang dicari, makanya kita pakai info next P sama dengan nilai yang dicari. Kalau nextnya dicari, maka kita kembalikan alamat P-nya, karena kita mencari alamat sebelum nilai X kan, makanya ini pakai info next sama dengan info next P sama dengan X. Kalau tidak ketemu, kita keluar looping, terus kita mereturn 0 atau tidak ada alamatnya atau tidak ada di listnya. Nah, untuk penggambarannya mungkin gini ya, sama kayak ini ya teman-teman, mungkin aku hapus dulu. Nah, misal tadi kita pakai variabel address P ya. Nah, misal ini ada address P. Nah, apakah next dari P itu, misal tadi kan alamat sebelum 2 ya, X-nya 2. Nah, apakah next dari P, next dari P-nya kan 4, apakah next dari P adalah 2? Tidak, maka P-nya maju. P-nya maju. Apakah next dari P, apakah 3 sama dengan 2? Tidak. Nah, P-nya maju. Nah, terus apakah next dari P sama dengan 2? Apakah 2 sama dengan 2? Tentu iya, maka ini di delete. Maka ini bukan di delete sih, ini di return alamatnya berapa. Karena search break itu mencari alamat sebelum nilai yang dicari. Nilai yang dicari kan 2, berarti kita mereturn alamat sebelum ini, yaitu alamat yang ini, yang P ini. Kita return alamatnya gitu. Nah, kemudian setelah kita udah mengetahui bagaimana algoritma search ya teman-teman, ada 3, kemudian kita langsung masuk ke delete ya teman-teman. Nah, untuk delete sama aja kayak insert, ada mendelete di awal, posisi awal, mendelete di setelah posisi tertentu, dan mendelete di posisi terakhir. Nah, untuk algoritmanya, sebelum ke sini ya, sebelum ke delete, kita mungkin masuk ke penggambarannya dulu ya teman-teman. Ntar ini aku cari yang delete. Nah, ini ada di sini. Nah, untuk penggambarannya delete sama kayak insert tadi ya. Untuk delete kita kan sudah delete first kan berarti kita mau mendelete elemen pertama ya teman-teman. Nah, mendelete elemen pertama, ya udah kita pakai kondisi ya, jika listnya tidak kosong, kan kalau delete kan mesti ada nodenya ya, paling nggak nodenya 1, nggak kosong. Kalau kosong berarti list kosong, nggak bisa di delete. Nah, kalau delete, apakah jika listnya tidak kosong, maka P-nya sama dengan first. P-nya sama dengan first, atau alamat P-nya ini sama dengan first kan tadi. P-nya sama dengan first, dan first-nya dipindah ke next first. Ini kan first ya. First, ini next first. Nah, first-nya dipindah atau first-nya dipindah ke next first. Makanya yang di sini yang sebelumnya posisi 2 jadi posisi 1 karena dia menjadi first gitu, teman-teman.
Nah, kemudian tadi kan udah dipindah ya, ini first-nya udah dipindah, maka di sininya nggak tampil gitu loh, tidak ditampilkan. Tapi sebenarnya ini masih ada, tapi tidak ditampilkan karena yang ditampilkan itu cuma first sampai last. Makanya di sini disebut delete first gitu teman-teman. Untuk delete first nanti kita bahas di selanjutnya di akhir. Nah, kalau di programnya kita bisa lihat ya untuk delete first. Nah, menghapus elemen pertama pada list dengan fungsi delete first. Listnya pakai L1 tadi, kita hapus elemen pertama. Nah, menghapus elemen pertama pada list dengan fungsi delete first. Tadi kan 5, 4, 3, 2, 1 ya, kita hapus 5-nya, kan elemen pertama kan 5, maka kita tinggal 4, 3, 2, 1 gitu teman-teman, untuk delete first. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu kita ke delete dulu ya teman-teman. Untuk delete berarti menghapus elemen terakhir. Nah, untuk penghapusan elemen terakhir algoritma seperti ini ya teman-teman. Kita punya node last, dan node break last. Kemudian lastnya kita awalnya kita jadiin first L, berarti di sini ada last. Di sini itu last gitu. Variabel last yaitu node first. Kemudian break last, breaknya. Ini kan misal node first kan di posisi pertama ya. Terus ini ada posisi ke 0, posisi ke 0 itu break last. Break last. Nah, kalau udah maka kita looping nih. Looping sampai next last-nya sama dengan 0 atau sampai nodenya ini next-nya sama dengan 0. Kalau next-nya sama dengan 0 kan berarti itu kan node sama next-nya sama dengan 0 kan berarti node terakhir kan berarti. Nah, ya udah kita looping aja. Kita looping apakah ini next-nya sama dengan 0? Enggak, maka ini maju, last-nya maju, break last-nya juga maju ke indeks pertama. Nah, apakah next-nya sama dengan 0? Tidak. Maka maju, last-nya maju, break last-nya juga maju. Nah, apakah ini next-nya sama dengan 0? Tidak, maka next-nya maju. Break last-nya, next last-nya maju, break last-nya juga maju. Nah, apakah next last-nya ini sama dengan 0? Iya, berarti ini udah elemen terakhir, break last-nya ada di sini. Nah, tadi udah maju ya. Nah, karena udah sampai elemen terakhir, maka jika break last-nya sama dengan nil, jika elemennya kosong, maka jika break last-nya di posisi ke 0, dalam artian last-nya di posisi 1, maka kalau cuma satu elemen berarti tinggal first L-nya diganti nil, dihilangkan kosong. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kalau ada banyak node, maka masuk ke else, next break last kan ini kan last, next break last dinolkan, dihilangkan. Next break last-nya dihilangkan. Makanya break last-nya ini menjadi last karena next-nya 0. Gitu teman-teman. Untuk delete last. Misal di sini di programnya ya. Untuk delete last. Nah, ini ada delete last yang menghapus elemen terakhir. Di sini kan tadi sebelumnya kita udah delete after ya, kita bahas di sini. Misal 421 kita delete elemen terakhirnya yaitu 1, yaitu menjadi 42. Makanya seperti itu teman-teman. Nah, setelah delete last kita masuk ke delete P ya, atau delete after. Nah, sebelum ke delete P, kita mungkin ke delete after dulu sebelum ke delete P. Nah, untuk delete after kita akan menghapus node setelah suatu posisi tertentu. Jadi untuk delete after itu adalah menghapus next dari break. Bedil adalah alamat elemen list yang dihapus. Nah, untuk algoritmanya seperti ini ya teman-teman. Untuk algoritma delete after intinya kita menginisialisasi node ke next break, karena kan kita akan menghapus elemen setelah break. Nah, misal
pedelnya kita setelah kita jadikan node setelah break, kemudian next break-nya tadi kita ke next break, di mana next break kan next pedal ya, next break. Next break adalah next dari break, next dari pedal. Nah, next dari pedal kan 0, berarti dari next break akan menuju nextnya akan menuju ke 0, dan yang pedal tadi akan dihapus atau didealokasi pedalnya. Nah, seperti itu teman-teman untuk gambarannya. Mungkin bisa dilihat di sini ya teman-teman. Nah, misal di sini kita misalkan ini ingin menghapus node ketiga. Menghapus node ketiga berarti kan node ini ya, ini dihapus. Kalau kan fungsi delete after kan ini menghapus setelah break, makanya kita looping dulu. Kita kan tadi punya del after ya, del after kita jadikan di next break. Del afternya ini kan next break ya, ini next break, ini kan break, berarti ini kan next break, yang ini break, ini next break. Nah, del afternya di next break, del afternya jadi next break. Nah, next breaknya yang tadinya ini, yang tadinya V3 kita rubah, ini next breaknya, ini kan break, next breaknya kita rubah jadi next break atau next dari del after yang berisi last. Tadi kan del after atau next breaknya tadi kan di sini next breaknya kan jadi next break atau next setelah del after. Nah, next setelah del afternya itu kan 0. Nah, jadi secara tidak langsung maka breaknya akan menuju ke next del after. Next del afternya kan 0, berarti breaknya nextnya 0, berarti breaknya ini adalah jadi elemen last gitu teman-teman. Atau elemen yang setelah elemen dihapus, bukan elemen last sih. Yang elemen antara ini dihapus karena tadi udah kan, misal tadi next breaknya kan yang tadinya V3 atau node ketiga kita rubah jadi next break atau next del after. Next del after adalah node keempat, jadi yang node ketiga tadinya, yang node ketiga sebelumnya atau del afternya ini dihapus karena tidak ada penghubungnya sama sekali, jadi tidak ke print atau tidak dimunculkan gitu. Yang dimunculkan adalah langsung ke node keempat, jadi yang tadinya node keempat jadi node ketiga gitu teman-teman. Itu yang delete after di mana prosedurnya del after itu menghapus elemen setelah break gitu teman-teman. Kemudian habis delete after ya, kita akan menuju ke del p. Del p itu kayak menghapus elemen tertentu, misal dari list ini, misalnya ini listnya 1, 2, 3, 4 isi elemennya. Nah, kita hapus ini yang elemennya 3 atau apa. Nah, untuk algoritmanya sama kayak yang di program tadi, kita punya address p, address break, terus kondisi jika listnya tidak kosong, kan pastikan listnya tidak kosong ya. Listnya tidak kosong jika cuma satu elemen, jika info first-nya ada di first atau elemen yang ingin kita hapus ada di first. Misal kita hapus 3 nih, misal cuma ada satu elemen di sini, first-nya 3, ya udah langsung aja delete first gitu. Nah, kalau tidak di first maka kita looping, break-nya itu first, misal ketiga ya, misal kita delete elemen ketiga di node ketiga, break-nya itu first. Bentar, aku hapus dulu mungkin biar jelas. Nah, misalnya break-nya first, break-nya ada di first, di sini break, misal di sini break. Nah, terus kita looping terus sampai next break-nya itu sama dengan nilai yang dicari. Jika ketemu, maka tinggal delete after break-nya. Nah, kita coba ya. Misal kita pengen menghapus elemen ketiga di node ketiga, kita langsung ke looping-nya. Apakah break atau first-nya, next-nya itu sama, info next-nya sama dengan 3? Apakah 2 sama dengan 3? Tidak kan, berarti maju. Nah, ini menjadi break-nya maju. Break-nya jadi ke node 2. Terus kondisi lagi, apakah info next break-nya sama dengan 3? Apakah info next break-nya ini kan 3 sama dengan 3? Iya, maka delete after break.
delete after break, ininya di delete, yang ini, yang ini menuju ke alamat next break atau next dari yang di delete. Jadi di sini yang awalnya keempat ini akan menjadi node ketiga karena ini sudah di delete gitu teman-teman. Untuk delete P, delete after sudah, kemudian kita ke yang tadi ya teman-teman. Jadi di setiap insert dan delete itu ada yang tipe kedua yang namanya insert favors gitu teman. Insert favors, insert v apa, delete v apa gitu teman-teman, dan kita habis ini kita akan bahas ya teman-teman. Mungkin langsung ke insert favors ada ya. Jadi perbedaannya kalau insert biasa sama insert favors, kalau insert biasa itu kita menghilangkan insert itu menambahkan elemen yang dimana kita mengalokasikannya di luar. Kayak kita alokasikan dulu di sini baru kita insert biasa. Nah, kalau insert favors kita alokasinya di dalam gitu. Makanya di sini bentar, untuk insert favors. Nah, misal di sini masukkan elemen 15 ke dalam list L2 sebagai fungsi insert favor. Jadi kita tidak perlu mengalokasikannya di luar, tidak perlu membuat variabel address di luar. Jadi kita mengalokasikannya langsung di fungsinya gitu loh, langsung di prosedurnya kita langsung mengalokasikan. Ya udah kita alokasikan address P, P-nya dialokasikan nilai yang ingin ditambahkan misalnya 15, jadi alokasi 15. Ya udah, kalau udah dialokasi kita masukkan ke listnya. Ingat ya, kalau mau memasukkan node ke link list itu harus dialokasikan dulu nodenya, baru ditambahkan. Makanya di sini langsung di insert first L berapa tadi kan L2 ya, L2 15. Kalau di run misal seperti ini ya teman-teman. Nah ini masukkan elemen 15 ke dalam list dengan fungsi insert favors. L2 kan tadi kan kosong ya, masih empty, kita insert favors jadi 15 gitu teman-teman untuk insert favors. Untuk langkah-langkahnya sebenarnya sama kayak insert ya, pokoknya harus ada node yang udah dialokasikan baru nanti ditambahkan ke first. Kalau yang insert first biasa kita alokasikan di luar, kalau insert favor kita alokasikan di prosedurnya gitu. Bedanya cuma itu sih. Kemudian insert last. Untuk insert last sama aja, insert last kayak insert last itu sama kayak insert last, tapi insert last juga udah dialokasiin gitu, alokasiin di prosedurnya. Beda jika P-nya ada, P-nya kan ada. P-nya kan ada, ya udah di insert last L berapa, insert ke nilainya berapa gitu. Ini kan L insert last ke L2 nilainya 13. Kalau di run kan ini ya teman-teman tadi kan 15. Kemudian di insert last ini nih, insert last 14. Ya udah di elemen lastnya 14 gitu teman-teman. Terus insert v after ini variasi aja ya. Kalau insert v after pertama itu langsung ke memorinya, jadi langsung kita taruh ke memorinya, jadi langsung keganti nilainya, karena kalau kita mengakses memori berarti kita udah mengakses nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah, kalau insert v after kedua ini yang harus mencari tempat, harus mencari wadahnya dulu baru dimasukkan. Nah, untuk insert v after 2 ini juga kayak algoritmanya sama kayak insert after ya teman-teman. Untuk insert after v2 ini kan kita punya node P, node Q, di mana node P itu kita alokasikan nilainya, kemudian yang key-nya itu key-nya itu di first. Terus kan yang insert v after kan di sini ada penjelasannya ya teman-teman. Untuk insert v after itu melakukan alokasi sebuah elemen dan menambahkan elemen bernilai X setelah elemen bernilai per X setelah break gitu ya teman-teman. Makanya di sini sebentar, aku hapus dulu ya. Nah, makanya di sini teman-teman kita punya address P yaitu kita alokasikan node P menjadi node yang udah ada nilainya, yaitu misal tadi nilai berapa terserah inputannya, kemudian key adalah first. Misal key-nya di first ya. Key-nya di first, kemudian jika listnya empty maka langsung kita insert first dari nilai yang kita inginkan, karena listnya kosong. Kalau tidak kosong maka kita akan itu ya
kita akan melooping info key atau nilai key ini apakah sama dengan itu atau tidak, sama dengan preg atau tidak. Misal tadinya kan kita ingin insert after itu ya, misal insert after ini yang node kedua. Ya udah, apakah info key nilai key sama dengan nilai preg? Kalau tidak, maka key-nya maju ke preg. Nah, apakah nilai key kan jadi preg kan? Apakah nilai key sama dengan nilai preg? Apakah nilai key sama dengan nilai preg? Maka kalau iya, maka keluar looping. Nah, kalau keluar looping, maka next p-nya akan menjadi next key. Next p-nya akan menjadi next key kan? Next p-nya ini kan udah kan tadi. Ini kan jadi p. Ini p yang tadi, yang p yang node yang udah kita alokasikan nilainya itu p. Nah, kemudian next p-nya jadi next key. Next key-nya kan V3 ya. Nah, next p-nya jadi next key V3, dan kemudian next key-nya jadi p, next key-nya jadi p gitu, teman-teman. Next key-nya ke p. Jadi kita bisa menginsert setelah posisi kedua kan insert after ya. Insert after ke list tertentu setelah node ini nilainya berapa. Misal setelah node 2 berarti kita looping tipe data key dari first sampai ke suatu node yang nilainya sama. Kalau nilai sama berarti itu adalah posisi dari preg. Kalau posisi preg ya udah kita tinggal nambahin setelah preg. Kita nambahin setelah preg ini ke p, p-nya ke next preg gitu. Jadi yang tadinya node 3-nya V3, ini node 3-nya jadi P. Yang V3-nya jadi node keempat gitu untuk insert after yang kedua, yang kita harus mencari di mana letak dari posisi preg-nya tersebut. Nah, kalau yang insert after 1 ini langsung ya melakukan alokasi sebuah elemen dan elemen bernilai X ke setelah elemen bernilai preg. Nah, maksudnya kan ini udah diketahui address-nya kan. Misal address preg-nya udah ketemu nih. Kemudian address X-nya juga, address X-nya itu kayak node yang udah kita inisialisasikan nilainya. Ya, next X-nya ke next preg, nah next preg-nya ke X. Jadi kan yang insert after kedua kan kita harus mencari posisinya kan. Kalau yang insert after pertama, karena insert after pertama karena inputannya address ya, berarti kita udah tahu nih address preg itu di mana, udah tahu. Address X yang tadi, address X itu yang kita akan tambahkan. Address preg kan kita udah tahu kan. Sedangkan tadi yang insert after 2 kan kita cuma menginputkan nilainya, kita nggak tahu posisinya, makanya kita cari posisinya di mana. Nah, kalau yang insert after 1, insert V after 1 itu kita udah tahu posisinya di mana, ya udah kita tinggal tambahkan setelah posisi ini gitu. Makanya di sini langsung next X ya, ini misalnya X, P sama dengan X. Next X sama dengan next preg. Next preg kan V3. Nah, diganti next X-nya sama dengan next preg V3. Nah, next preg-nya jadiin yang X tadi. Makanya di sini ditulis next X sama dengan next preg-nya jadi X gitu, sama aja kayak yang kedua. Tapi yang pertama lebih simpel karena udah tahu alamatnya di mana atau posisinya ada di mana. Gitu, teman-teman. Nah, setelah insert V, after, insert V plus, insert V first, kemudian di sini juga ada delete V first, delete V last, dan delete V after. Nah, sama aja kalau delete V first itu kita menginisialisasikan atau mengalokasikan nilainya di prosedurnya, enggak di luar. Nah, misal di sini langsung first L-nya sama dengan next P yang ingin di delete, first L-nya jadi next P, next P-nya jadi nil, kemudian dialokasi P gitu, teman-teman. First L-nya ke next P. Nah, kan misalnya ini kan, bentar ya teman-teman, ini untuk penggambarannya biar lebih paham. Del V first, misal P ya, kita punya P di mana P-nya itu first. P-nya itu first kan, P-nya itu first, kemudian first itu jadi next P. First-nya
dari first-nya dirubah dari first ke next P. Next P kan ini kan, P-nya kan first, next P-nya jadi V2. Nah, first-nya diganti ke next P-nya kan V2 karena first-nya diganti ke V2. Nah, first-nya diganti ke V2 otomatis P yang menggambarkan si first-nya ini jadikan 0. Nah, kalau 0 berarti kan dia tidak punya next sama sekali ya. Jadi kan dia kayak kepisah gitu, makanya kalau yang kepisah ini dialokasikan aja, dihapus dari memori, makanya tidak ditampilkan. Makanya yang ditampilkan cuma ini untuk delete first gitu teman-teman. Sama kayak delete first, sama kayak delete first, tapi cuma ini dialokasikan uh, di prosedurnya. Dan untuk delete velas ya juga sama. Delete velas langsung aja kita delete last misal X-nya meninggal langsung dialokasi P gitu. Delete last kan ya udah langsung aja gitu loh. Delete last kan algoritmanya langsung mencari di mana letak lastnya, kemudian yang sebelum last ini jadikan 0, break lastnya jadikan 0, next break lastnya jadi 0, yang ini dihapus. Sama aja kita looping dulu sampai kita ketemu yang next P misalnya, next P-nya sama dengan 0 kan jadi last kan. Nah, atau kita looping sampai sebelum last. Nah, makanya kita pakai delete last kan, di dalam delete last kan ada delete after ya, pakai delete after, makanya delete after setelah break last. Makanya di sini di sini kita hapus yang last. Break lastnya, next break lastnya jadi 0, makanya langsung aja delete last, langsung aja pakai delete last gitu. Karena juga nggak perlu alokasi nilai, karena delete last ya udah pasti tinggal looping cari posisi lastnya di mana, atau posisi break lastnya kita pakai del after break last, berarti kan kita hapus lastnya gitu buat del last. Kemudian untuk delete after ya, untuk delete after juga ada dua sih, ada dua tipe. Yang tipe kedua ini yang udah diketahui addressnya, yang delete v after 1 itu yang kita harus cari sendiri posisi nilainya. Dimana delete v after itu apa? Delete v after adalah elemen terakhir, menghapus elemen terakhir setelah elemen dengan nilai info y. Nah, jadi menghapus nilai setelah elemen info y. Misal di sini ada delete. Nah, di sini ada delete first ya, menghapus elemen pertama dari list L2. Itu satu kan elemen pertama ya, menghapus elemen pertama list L2, delete after, delete first. Kemudian nah di sini dari delete after menghapus elemen dengan fungsi delete after. Ada berarti menghapus nilai elemen setelah nilai 12 gitu teman-teman. Untuk algoritmanya seperti ini ya. Sama sih kayak delete after, tapi ini kita alokasikan di dalam gitu. Misal ya di sini kita punya address P, address key, address P-nya ada di first. Ini address P di first. Kemudian kita nih ya, if info first sama dengan y. Kalau kalau yang ingin kita kan tadi kan del after kan kita akan menghapus nilai setelah y. Kalau yang pertama aja udah y, berarti kita langsung hapus aja yang setelahnya gitu. Nah, ini P. Terus jika pertama ini udah Y, maka key sama dengan next P. Berarti next P-nya kan V2 kan. Berarti ini ada key. Terus untuk X-nya itu jadi info key ya, benar. Berarti next P-nya yang dari next P-nya kan sebenarnya ini kan. Nah, next P-nya diganti next key. Next key kan V3, berarti next P-nya diganti ke V3. Nah, next key-nya otomatis dia-nya hilang kan. Next key-nya sama dengan 0, dia-nya ini hilang. Nah, karena dia 0 maka dia dialokasi. Maka yang tadinya dia node ketiga menjadi node kedua karena yang ini udah dialokasi gitu, teman-teman. Kan tadi kan delete after kan menghapus nilai setelah
Y, misal di sini Y, maka yang ini kan dihapus gitu. Seperti ini algoritmanya. Nah, kalau jika yang pertama ini bukan Y, maka kita harus cari dulu yang Y. Maka kita while info P sampai Y ketemu nanti. Misal kita hapus yang V3 ya, V3, maka P-nya akan terus P-nya akan terus maju sampai ketemu nilai yang dicari. Nah, ini P misal di sini, P-nya di sini. Kemudian berarti key-nya next P, ini key. Ya udah sama aja kayak tadi. P-nya jadi P-nya jadi next key. Next key kan kebetulan 0 ya, berarti P-nya jadi 0. P-nya jadi 0. Kemudian next key-nya karena next key-nya 0, ya udah ini dihapus. Next key-nya 0 kan berarti dihapus. Nah, berarti yang awalnya node ketiga menjadi node terakhir. Yang tadi kan next key-nya kan 0, tapi dialokasikan. Jadi nilainya yang tadinya node ketiga menjadi node terakhir. Karena ini udah dihapus. Karena Y-nya Y yang kita cari di sini kebetulan next Y-nya itu last, ya udah lastnya dihapus. Lastnya ganti ini gitu. Itu untuk delve after. Yang pertama untuk delve after, yang kedua sama aja, kita udah ketahuan nih address yang akan dihapus itu di mana. Address Y-nya di mana kan udah ketemu, berarti next Y-nya diganti next Y. Kemudian dialokasi X, misal di sini kan address P, X-nya diganti next Y gitu kan. Misalnya di sini Y-nya di sini. Kita udah tahu nih Y-nya di mana. Maka yang pertama X sama dengan next Y. Next Y sama dengan next Y. Maka di sini kan X. Di sini X. Di sini next Y sama dengan next Y. Next Y kan X, berarti next Y sama dengan next X. Ya udah, next X di sini. Terus yang X tadi kan tidak ada next-nya ya, atau next-nya udah 0 ya, karena udah diganti sama ini, maka ini dialokasi. Makanya langsung aja yang delve after kedua itu udah diketahui alamatnya, tinggal di delete setelahnya gitu untuk delve after kedua gitu teman-teman. Kemudian untuk prosedurnya udah ya, ini tinggal print info kayak print list aja. Print list ya udah, kita punya address P-nya jadi first. Jika P-nya kosong maka list kosong, jika tidak, jika ada isinya maka kita looping terus sampai P-nya kosong atau sampai elemen yang kosong. Jadi kita mengeprint semua elemen yang ada di listnya, tinggal di print info P. Setelah print kita next, print lagi, next, nanti ya ke print info-info atau nilai-nilai dari elemen-elemen setiap elemen tersebut. Kemudian untuk NP elemen ya sama aja pakai looping ya, pakai iterasi. Ini ada counter buat menghitung elemennya. Address P, counternya 0. Jika tidak kosong, kan kosong kan 0. Jika tidak kosong maka P-nya jadi first. P-nya di first akan maju terus sampai elemen yang kosong. Nah, setiap dia maju itu counternya nambah 1. Misalnya aja ya. Misalkan yang tadi, nah ini ya. Misalnya kita punya list 1, 2, 3, 4, 5 node ya. Kan kita punya counter ya, ini counter, misal counternya kan 0. Counternya kan awalnya 0, terus kita punya variabel P, node P yang jadi node first, kemudian kita looping terus sampai elemen terakhir, ya udah. Nah, P-nya kan 0 kan. P-nya kan P-nya first. Apakah P first ini 0? P first-nya ini bukan 0, berarti counternya nambah 1. Kemudian setelah counter nambah 1, next, P next. Sini lagi, apakah ini 0? Tidak, nambah lagi 2. Apakah ini 0? Bukan, nambah lagi 3.
ini bukan 0 lagi, nambah lagi 4, ini bukan 0, nambah lagi, ini bukan 0, nambah lagi 5, ini geser lagi karena ini 0, karena ini nggak ada apa-apa, 0 berarti udah stop di 5, ada 5 elemen di dalam list gitu teman-teman. Untuk NP elemen. Mungkin untuk programnya seperti ini ya. Misal L3-nya ini tadi tinggal 1 sama 30 ya. Ini tadi misal ada ins after 2 adalah after 2, misal tinggal hasil akhirnya 1,1 dan 30, berarti NP elemennya ada 2 gitu teman-teman. Kemudian mungkin ada satu lagi yang prosedur yang menentukan alamat ya, alamat terakhir dan alamat sebelumnya. Jadi ada satu prosedur tambahan ya, ADR-last, di mana ini mencari alamat elemen terakhir dan elemen sebelumnya. Ya udah, kita punya 2 node ya, node pertama jadi first, node kedua jadi nil. Kemudian kita looping terus sampai next lastnya sama dengan 0 atau elemen terakhir. Ya udah, nanti kalau udah elemen terakhir maka break lastnya sama dengan last, kemudian last sama dengan next last. Ya udah, alamat elemen terakhirnya ada di last, kemudian alamat elemen sebelumnya ada di break last. Misal untuk penggambarannya kayak gini ya, ada 5, misalnya kita punya list 5 gini kan. Nah, untuk menentukan alamat elemen terakhir dan sebelumnya, maka kita buat nih, ada suatu node last dan break last. Lastnya di first, break lastnya di nil. Ini last, break lastnya di sebelumnya, di ke 0, ini kan ke 1 ya. Nah, ini break last. Nah, kita looping dengan kondisi apakah next lastnya sama dengan 0 atau tidak. Jika tidak, maka break lastnya maju, lastnya maju. Break lastnya apakah tidak sama dengan 0. Nah, next lastnya kan tidak sama dengan 0. Maka ini lastnya maju, break lastnya maju. Next lastnya juga tidak sama dengan 0. Maka ini maju, lastnya maju, break lastnya maju. Apakah next lastnya sama dengan 0? Tidak. Maka lastnya maju, break lastnya maju. Nah, kemudian apakah next lastnya sama dengan 0? Tidak. Maka lastnya maju, break lastnya maju. Nah, apakah next lastnya sama dengan 0? Iya, maka udah stop, loopingnya stop. Maka di sini ada mengembalikan alamat elemen terakhir, yaitu last, dan di sini mengembalikan alamat elemen sebelum terakhir atau break last gitu teman-teman. Alamat elemen terakhir last, elemen sebelumnya break last. Misalnya untuk diranya itu di atas kayaknya, nah ini alamat elemen terakhir 1101, alamat elemen sebelumnya 1101. Misalkan tadi kan elemen terakhirnya 1, berarti elemen 1 itu di sini, dan elemen 2 di sini. Ini sebenarnya 2 ya, makanya ini sama, 110, 5328, 5328. Jadi untuk prosedur ini sudah benar ya teman-teman. Mungkin itu saja sih untuk materi kali ini tentang single linear linked list, yang ada beberapa prosedur ya, ada banyak prosedur yang sudah kita jelasin sebelumnya. Jadi mungkin cukup itu dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.